Assalamualaikum, halo Sobu, selamat datang di Bincang Unila. Ini adalah salah satu program terbaru kami yang akan ditayangkan setiap 2 minggu sekali. Di episode pertama ini, kami kedatangan salah satu mahasiswa Unila yang inovatif dan kreatif. Tidak hanya aktif sebagai mahasiswa, ia juga aktif sebagai wirausahawan muda. Yuk kita kenal lebih dekat. Halo Sarah, selamat pagi. Halo Mbak Angel, selamat pagi. Sapa juga dong Sobat Unila yang sedang menyaksikan. Halo teman-teman, kenalin nama saya Sarah Mariska Putri, Teknik Elektro dari Universitas Lampung. Oke, Sarah ini adalah mahasiswa yang juga sedang sibuk mengembangkan usahanya. Jadi di episode ini kita akan ngobrol dengan Sarah tentang usahanya yang sedang dia kembangkan. Boleh tahu nggak Sarah, jenis usaha apa dan produk apa yang sedang kamu kembangkan? Untuk jenis produk yang aku kembangin itu berupa camilan chips, namanya cireng salju. Dia terbuat dari tepung tapioka dan beberapa campuran dari sayuran-sayuran alami. Gitu. Oke. Nah sebelum kita jauh ke pertanyaan berikutnya, mau nanya dong, ada alasan gak sih sebenarnya kenapa kamu memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan muda? Kalau untuk alasan sebenarnya aku dulu nggak punya cita-cita untuk jadi seorang pengusaha. Cuman selama aku kuliah, aku termotivasi karena kan aku ini anak tua gitu ya. Aku pengen banget gitu bantu ibuku. Secara aku anak tua, gimana sih cara aku bisa bantu ekonomi keluarga aku gitu. Jangan ekonomi dulu deh, kebutuhan aku sendiri dulu deh. Aku bisa penuhin kebutuhan aku sendiri tanpa aku minta sama ibuku sih. Di situ aku berpikir apa ya yang harus aku lakuin. Oh, aku suka masak. Gimana aku nggak jual aja hasil masakan aku gitu kan. Aku suka buat camilan cireng. Di situ aku mulai buat, malam aku adon, paginya aku goreng, itu aku titipin ke koperasi. Pertama aku titip di koperasi teknik elektro. Di situ alhamdulillah respon dari teman-teman itu bagus banget. Baru 1 jam aku taruh itu udah habis. Dan mereka sering tanya, Sarah nggak naruh cireng lagi, padahal aku naruh hari itu karena emang cepet banget habis. Terus di situ aku berpikir, oh ternyata produk aku disukai nih sama teman-teman gitu kan. Aku punya ide buat yang basah aja deh, aku buat yang mentah. Jadi mereka tuh bisa goreng sendiri di rumah. Jadi itu alasan kamu kenapa akhirnya memutuskan untuk berwirausaha dan alasan kamu juga mengapa kamu memilih usaha ini gitu. Itu sih karena pengen menuhin kebutuhan aku dulu deh gitu, bantu orang tua dan bantu orang banyak. Kamu ingin mandiri ya, jadi tidak menyusahkan lagi orang tua. Ya karena kan kita udah jadi mahasiswa nih, masa ya masih minta terus sama orang tua, kan malu. Iya betul sekali. Kemudian langkah apa yang kamu ambil setelah itu untuk mempromosikan usaha kamu dan mengembangkannya? Dulu itu aku sempat ikut program mahasiswa wirausaha yang diadain dari Universitas Lampung sendiri. Di situ aku ajukan proposal tentang produk aku, wawancara. Alhamdulillah aku lolos, dapat pendanaan sebesar 3,5 juta kemarin. Itu aku fullin ke inventaris, ke aset untuk usahaku kayak mesin sealer, mesin vakum, stiker, bahan baku dan lain-lain. Nggak sampai situ, aku ikut stand yang diadain sama CCED. Dulu aku ikut stand selama 2 hari berjalan. Sebenarnya itu lomba juga sih Mbak, namanya Begawi Karir kan. Di situ aku belum beruntung, aku kalah. Terus diwajibkan sama Pak Albert untuk ikut namanya KBMI. Terus aku ikut kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Aku berani-beraniin deh, aku pede dulu aja deh sama produkku. Aku yakin nih produkku bisa dapat dana hibah dari pemerintah. Karena kan dananya dari 10 sampai 40 juta kemarin. Aku punya kesempatan nih yang orang lain gak punya gitu kan. Ya, lumayan besar juga dananya. Lumayan besar, dan di situ aku optimis. Pokoknya produkku pasti lolos nih gitu kan. Yaudah, aku ajuin proposal. Dan selang 1,5 bulan pengumuman itu dari 150 proposal tembus 8 proposal dari Unila yang lolos dan termasuk usaha aku. Salah satunya usaha kamu cireng salju. Salah satunya cireng salju. Itu aku senang banget, bersyukur banget.
aku dibantu lagi, aku dikasih kesempatan lagi buat ngembangin usahaku. Berapa dana yang kamu dapat dari kompetisi itu? Aku dapat dana 16 juta. 16 juta ya. 16 juta. Lumayan besar sekali Cash, itu. Cash ya. Ya, Dan kemudian 16 juta itu kamu gunakan untuk apa? Ya, dari 16 juta itu aku pakai untuk beli chest freezer waktu itu, untuk stok produk, karena kan produk basah waktu itu sebelum ada produk kering. Aku beli chest freezer, terus aku beliin mesin vakum, mesin sealer lagi, aku beliin kemasan. Dulu kemasannya kayak gini juga untuk yang basah, tapi beda desain. Beda desain ya. Itu aku beliin 1000 pieces kemasan. Tapi sebelumnya aku mentoring dulu sama mentor aku dari owner Melte Vanana, itu mentor aku. Kenapa aku bisa sampai KBMI, karena mereka juga gitu bantu aku. Nah, terus dari KBMI itu aku lolos, ada namanya laporan kemajuan untuk maju ke KMI Expo. KMI Expo itu kompetisi kewirausahaan mahasiswa Indonesia 2019, itu diadain di Batam. Dari 8 proposal, satu universitas itu hanya mewakili 5. Itu berdasarkan laporan kemajuan itu. Ini usaha yang dikasih dana hibah berkembang gak sih, maju gak sih gitu. Kalau misalkan maju bisa naik ke KMI Expo. Oh, jadi ada kaitannya tuh dari Karir Begawi itu ke KMI Expo. Iya, dari KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, kita dikasih dana hibah 16 juta. Kita kembangin, dari Dikti minta laporan kemajuan dari si usaha yang udah mereka kasih dana ini nih. Oh, ternyata usahanya Sarah berkembang, dari omset naik gitu kan. Makanya direkomendasikan. Ya, makanya proposalnya lolos lagi untuk ke tahap KMI Expo 2019 di Batam kemarin. Sarah lolos, tapi sampai sana emang belum beruntung karena saingannya luar biasa. Ya, pastinya mantap memang mahasiswa Indonesia ini. Itu belum beruntung, tapi nggak sampai situ. Terus dari KMI itu ada yang namanya Begawi Karir lagi. Dulu Sarah ikut Begawi Karir 2018, Sarah nggak menang, tapi di tahun 2019 Sarah juara 1 Innovation Entrepreneurship Award. Itu kategori mahasiswa dan pemuda, dapat pendanaan lagi. Nah, dari situ Sarah gencarin ke stand. Pokoknya harus buka stand di mana pun ada stand di Unila, Sarah ikutin deh gitu kan. Jadi orang tahu nih, oh Cireng Salju. Jadi sekitar Unila ini ya, alhamdulillah banyak sih yang tahu. Kalau boleh tahu ini usahanya sudah dimulai sejak kapan? Kalau usaha Cireng Salju ini dari Februari 2018. Cuman kalau untuk yang kering ini baru sekitar 5 bulan. Karena kan ketika kita menemukan kendala di bisnis, kita harus punya solusi lain untuk bisnis itu sendiri kan. Nah, itu tuh. Pastinya selama kamu merintis usaha ini tuh pasti adanya kendala-kendala ya yang terjadi. Nah, bisa nggak di-share itu kendalanya itu kira-kira seperti apa? Kalau kendala pertama, misal dari produk. Kalau awal produk aku kan produk basah. Di situ banyak banget kendalanya. Yang pertama, produk aku nggak tahan lama karena aku nggak pakai pengawet. Pewarnanya pun alami gitu kan. Dan di situ aku harus punya chest freezer nih. Dulu nih sebelum aku dapat si dana KBMI, aku harus punya chest freezer. Sedangkan chest freezer itu mahal. Iya, betul. Jadi ya udah aku taruh di freezer kulkas aja. Dan itu aku nggak bisa stok banyak. Jadi harus PO. Kalau misalkan aku punya chest freezer, kan aku bisa nyetok nih, gitu kan. Jadi aku nggak selalu harus buat tiap malam. Terus kendalanya lagi di izinnya. Kalau cireng basah ini dia masuk ke kategori frozen food. Nah, kemarin aku ikut PKP, pelatihan keamanan pangan, untuk dapat legalitas. Ternyata cireng aku nggak bisa pakai PIRT. Karena produk industri rumah tangga. Iya, karena dia udah istilahnya kan udah ada chest freezer, berarti udah bukan produksi rumahan lagi, udah industri menengah. Jadi harus badan POM. Sedangkan badan POM itu syaratnya harus punya rumah produksi yang steril, harus punya gudang produksi, harus punya gudang penyimpanan, harus punya gudang dan lain, harus sekat-sekat gitu. Pokoknya harus benar-benar steril. Dan itu dananya juga lumayan kan. Iya, betul. Nah, dari situ aku mikir gimana ya caranya usahaku tetap jalan tapi kendala itu pergi. Aku nggak usah pusing mikirin kendala yang gimana itu. Cara kamu mengatasi kendala-kendala itu tuh? Ya, di situ aku mikir kan, aku ubah aja deh cireng ini jadi cireng chips.
chips. Ya, jadi cireng kering. Dia jadi bentuknya kering. Dengan dia Iya. bentuknya kering gini kan, kita nggak pusing lagi tuh. Dia harus basah, dia harus Iya. nempel satu sama lain. Iya. Nah di situ aku kembangin yang produk cireng. Dia rasanya sama, cuma bedanya dia bentuknya keripik aja. Dan Oh, itu bentuknya. belum. Dan makanya slogan kita pelopor cireng chips dengan banyak varian rasa sayuran, karena baru cireng ini yang dari sayuran. Oh gitu. Yang lain belum ada gitu. Oke, banyak ya rasanya ya. Ya, dan alhamdulillah semenjak aku beralih ke cireng yang kering, masa simpan jadi lebih lama. Untuk legalitas lebih mudah karena PIRT, produk industri rumah tangga. Jadi kita hanya butuh izin edar dari Dinas Kesehatan. Oh, kalau ini sudah masuk ini bisa ya, ini bisa ke PIRT. Karena kan dia produk kering kan, bukan frozen food. Bukan frozen food. Ya. Dan di situ aku mulai gencarin aja deh si cireng ini, aku promo ya sampai sekarang ini. Aku fokus ke yang kering gitu. Oh, sudah fokus yang kering ya jadi ya. Aku fokus yang kering. Dan pernah nggak ketika kamu menjalankan usaha ini terus ada kendala-kendalanya, ada tantangan-tantangannya, pernah nggak sih sempat terpikir untuk kayak kehilangan untuk kayak nyerah aja, terus kehilangan motivasi gitu, terus gimana caranya kamu membangkitkan lagi semangat kamu gitu? Karena kan didengar dari tadi cerita kamu tuh kayaknya tuh prosesnya tuh kayak naik turun gitu ya, tapi di situ juga artinya kita bisa menemukan sesuatu hal yang baru, belajar hal yang baru gitu. Pernah gak sih kamu tiba-tiba kehilangan motivasi, aku sudah capek nih, atau aku nyerah aja deh gitu, terus gimana caranya kamu memunculkan lagi semangat gitu? Pernah sih, kadang kan aku masih kuliah kan, jadi waktu itu bisnis aku lagi up banget nih, lagi konsumenku lagi banyak, kendala aku harus KP 1 bulan di Bogor kemarin. Jadi konsumen tuh mau order ya gimana, kan aku pergi, belum ada yang bisa handle, sedangkan aku nggak punya tim gitu kan. Terus yaudah down tuh usaha 1 bulan, bener-bener nggak ada pemasukan aku. Nggak ada pemasukan. Selesai aku KP, aku harus mikir gimana caranya aku nge-up lagi nih si cireng aku yang udah ngedown gara-gara aku tinggalin KP. Aku harus mikirin kuliah, aku harus mikirin gimana ngembangin si cireng ini lagi. Tantangannya sebenarnya di situ. Udah mulai nih nge-up lagi. Aku mulai produksi yang kering. Udah banyak reseller aku, distributor aku. Aku harus KKN 40 hari. Down lagi. Sedangkan pas aku KKN tuh banyak banget yang mau order. Distributor aku pada nanya, reseller aku, Kak gimana gini, aku mau order. Gak bisa deh, aku lagi KKN gitu. Karena gak ada yang bisa handle. Sendiri ya, karena sendiri memproduksinya. Karena masih sendiri. Sebenarnya punya supplier. Dia kan harus aku yang turun yang tangan jalan juga ya, yang handle ya. Terus gimana tuh akhirnya kamu memutuskan untuk tetap walaupun udah berkali-kali naik turun hilang popularitas, terus populer lagi, hilang lagi, terus gimana cara kamu untuk akhirnya meyakinkan diri sendiri kalau ini harus tetap dilanjutkan gitu? Ya aku optimis aja sih, kayak yang pas aku lagi ngerasa udah deh gitu kan, tapi ada lagi nih, misal dari kemarin ada yang dari Indosiar katanya, Mbak Sarah aku mau wawancarain produk Mbak Sarah, sedangkan di situ aku lagi ngedown. Nah di situ buat aku naik lagi, kayak ternyata aku nggak boleh nih nutup ini nih, aku harus bangkit lagi karena banyak orang yang mau tahu gitu, karena banyak orang yang terinspirasi juga. Aku menginspirasi orang, masa akunya ngedown gitu kan. Karena apabila kita menekuni suatu bidang ya kita harus konsisten di situ gitu, nggak bisa kita gonta-ganti. Optimis pasti nanti ada jalan gitu ya, insyaallah. Oke, kita dari tadi sudah ngobrol-ngobrol soal proses kamu merintis usaha, alasan kamu dan kendala-kendala yang kamu temui. Nah, sekarang kita berbicara soal produknya nih, produk cireng chips ya yang sekarang lagi dijual. Nah, cireng chips ini bisa nggak kamu jelasin produk cireng chips ini varian rasanya apa, harganya berapa gitu, dan mungkin boleh juga di-share di mana nih kawan-kawan Sobu nih yang bisa kalau mau order bisa order di mana? Kalau untuk cireng chips ini kita ada 5 varian rasa. Itu ada original, ada wortel, ada ubi ungu, ada bayam merah, sama ada bayam hijau. Untuk dapetin ini kalian bisa buka Instagramnya di @cirengsalju _u. Situ kalian bisa ada link WA-nya, kalian bisa klik di situ untuk order, atau kalian bisa ke toko Leole Banana yang ada di Gang PU. Di situ juga kita ready cireng salju ada di situ. Gitu ya. Kalau harganya sendiri gimana? Kalau untuk harga
kita punya 3 tingkatan harga. Untuk harga distributor, reseller, dan harga agen. Untuk harga distributor dari kita cuma 10.000. Jadi kita ngebidik distributor per wilayah. Jadi misalkan Sarah punya reseller di Jakarta, dia ngambil ke distributor yang ada di Jakarta. Jadi nggak perlu ke Sarah lagi gitu. Oh gitu ya. Kalau untuk harga reseller itu 12K. 13K. Kalau untuk agen 12K gitu. Tingkatan harga. Pemasaran produk ini udah sampai mana, Sarah? Kalau pemasaran produk Jambi, Palembang, Jambi, Palembang, Jakarta, Bekasi, udah sampai sama Pulau Jawa Batam. ya? Iya, kemarin Batam. reseller Batam. Lumayan jauh juga sudah Lumayan sampai jauh, Batam ya. Nah, dari keuntungannya sendiri nih kan, karena pemasarannya sudah sampai Pulau Jawa, Pulau Batam kan. Kira-kira kamu mendapatkan omsetnya 1 bulan tuh berapa banyak? Ini bicara yang kering ya. Bulan pertama itu di minggu pertama kita trial error dulu. Minggu kedua kita tes pasar. Nah di sisa 2 minggu tuh kan, sisa 2 minggu kita gencarin ikut bazar sana sini. Kita baru dapat omset 2,8 dalam 2 minggu. 2,8. Nah dan bulan berikutnya kita udah mulai punya distributor, kita punya reseller, kita sampai 8 juta sih kemarin. Awalnya. Iya, bulan pertama. Dan sekarang omset tertingginya yang pernah kamu dapat tuh berapa? Kalau untuk cireng kering 12 sih. 12 juta. Kalau cireng salju sempat dapat berapa? Kalau yang basah itu sempat pernah dapat di atas 20. Di atas 20 bahkan pernah sampai 30 karena dulu itu yang basah orang banyak yang penasaran, orang banyak yang tertarik nih, kok ada sih cireng warna-warni gitu kan, dari sayuran lagi. Dari situ awal-awal pertama itu benar-benar banyak banget yang pesan, sampai aku tuh malah menomor 2kan kuliah. Gitu. itu jangan ditiru sebenarnya. Aku mau nomor 2kan kuliah kan, itu tadi orderan numpuk banget. Itu sampai berapa kalau sehari? 650 pieces. 650 pieces. Wow, banyak sekali itu ya. 650 pieces ya. Itu di order di Lampung Barat di masa kemarin itu. Artinya cireng salju ini kekhasannya adalah varian sayurannya ini ya, yang dari cireng basah sampai yang cireng chips pun ya, variannya ada 5 ya kalau di sini ya. Ada 5. Wow, ini cerita yang sangat menarik sekali ya. Artinya menarik dan inspiratif kan. Dan cerita gimana kamu mulainya, terus memasarkannya, terus kendala-kendalanya. Kira-kira nih setelah kamu punya banyak pengalaman merintis usaha ini cireng salju di produk di bidang produk pangan ya, kira-kira ada nggak sih tips-tips untuk Sobu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, yang mungkin aja mereka juga punya usaha yang sama nih, usaha yang di bidang sama, atau mereka baru mau mulai, aku pengen jadi pengusaha tapi bingung caranya bagaimana, memulainya dari mana gitu kan. Kira-kira ada nggak tipsnya dari kamu? Kalau untuk tips dari aku untuk teman-teman yang mau mulai usaha sih ya, yang pertama jangan mikirin dulu deh gimana caranya dapat untung banyak. Yang penting tuh kamu mulai dulu, jangan sampai aku mau mulai usaha apa ya, produk apa ya, nanti nggak laku gini-gini. Apalagi kalau kamu udah mulai jualan terus produkmu nggak laku, itu jangan pernah sama sekali ngedown. Jangan takut ya. Pokoknya intinya jualan, ditolak tawarin lagi, ditolak tawarin lagi. Bener-bener kayak gitu, bener-bener harus konsisten kalau emang kamu mau jadi pengusaha gitu. Dan pengusaha itu jangan dipikir enak gitu kan, dapat uang ini banyak, enggak. Karena sebenarnya pengusaha itu lebih capek daripada pekerja, karena setiap hari dia harus mikir gimana caranya ngembangin produk, gimana caranya konsumen gak bosan, gimana caranya konsumen tetap setia nih sama produk kamu. Ya kayak gitulah pokoknya. Dan satu lagi pesan buat teman-teman yang mau jadi pengusaha itu, ketika kalian emang benar-benar mau terjun ke dunia usaha, ya kalian jangan lupa buat belajar sama orang yang lebih berpengalaman gitu. Artinya kita juga harus memperluas jaringan ya. Ya, kita harus jadi gelas kosong. Kita harus jadi gelas kosong. Kita harus banyak nanya sama yang emang udah benar-benar paham sama yang udah berpengalaman. Kita nggak bisa kayak yang jualan sendiri gitu, tuh bukan Superman. Kita butuh orang lain juga buat bantu kita gitu. Oke.
itu tips-tipsnya Sobu. Jadi kalau kamu mau memulai suatu usaha atau kamu ingin mengembangkan usaha kamu, tips yang pertama adalah mulai terlebih dahulu ya. Jangan takut dengan tantangan dan kendala-kendala yang akan datang ke depannya. Terus juga mau belajar hal-hal yang baru, dan yang terpenting adalah memperluas jaringan, karena memperluas jaringan artinya kita membuka wawasan lebih luas lagi, dan itu akan membantu meningkatkan pengetahuan kita untuk mengembangkan usaha kita nantinya. Oke deh, demikian tadi obrolan seru kita dengan Sarah Mariska Putri, mahasiswa Unila yang juga owner dari Cireng Salju. Terima kasih Sarah atas kedatangannya, dan terima kasih atas informasi yang dibagikan. Semoga cerita kamu ini menginspirasi banyak kawan-kawan mahasiswa di luar sana ya, yang mau memulai sebuah usaha atau tergerak nantinya untuk membuat usaha kan. Oke, dan untuk Sobu yang menyaksikan tayangan ini, kami ucapkan juga terima kasih. Jangan lupa follow Instagram kami di @official_unila dan channel YouTube kami di Official Universitas Lampung. Subscribe, like, komen, serta aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di episode Bincang Unila selanjutnya. Assalamualaikum, salam Sobu.